Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia ini
Allah cukupkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan nikmat dan karunia itu, alhamdulillah kita diizinkan untuk bertamu di rumahnya ini. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih mulia. Sebesar dan semegah apapun tempat itu, melebihi kemuliaan masjid. Salah satu bentuk kemuliaan masjid, iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis qabla an yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan langsung duduk sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Namanya salat sunnah tahiyatul masjid, salat untuk menghormati masjid. Selawat dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, setiap khatib yang naik di atas mimbar ini setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah, satu pesan yang tak boleh ditinggalkan adalah pesan untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan dari rumah menuju masjid yang kita lakukan pada siang hari ini bernilai dan berbentuk ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Hadirin jemaah Jumat yang Allah muliakan, salah seorang sahabat Nabi yang barangkali namanya tidak sepopuler seperti halnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban memiliki sebuah tradisi yang ia lakukan, kebiasaan yang unik, sehingga kebiasaannya ini pun menjadi perhatian bagi sahabat-sahabat yang lain, tidak terkecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban ketika salat berjamaah di masjid pasti selalu mengambil pojok sebelah kanan masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia memilih pojok sebelah kanan paling depan? Karena ia tak ingin diganggu dalam beribadah dan tak ingin mengganggu orang lain dalam beribadah. Maka tempat pojok sebelah kanan ini pun selalu menjadi tempat-tempat di mana Sya'ban melakukan ibadah di masjid Nabi. Sampai-sampai tempat itu pun, sekalipun orang-orang sudah berada di dalam masjid, Sya'ban belum datang ke masjid, maka tempat itu senantiasa dikosongkan, karena orang tahu bahwa tempat itu adalah tempatnya Sya'ban. Lalu pada suatu seketika, ketika Nabi SAW dan para sahabat ingin melaksanakan solat subuh, Bilal bin Rabah telah siap-siap untuk mengumandangkan iqamah. Rasul melihat ke pojok sebelah kanan, ternyata tempat itu masih kosong. Lalu Rasul melihat ke belakang, melihat ke sebelah kirinya, ternyata Sya'ban tidak nampak oleh baginda Nabi. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabatnya, "Aina Sya'ban? Adakah di antara kalian yang tahu di mana Sya'ban?" Tidak satu orang pun sahabat mengetahui di mana Sya'ban. Akhirnya Rasul meminta kepada Bilal untuk menunda iqamah dengan tujuan menunggu Sya'ban. Setelah beberapa saat Bilal menunggu untuk mengumandangkan iqamah, maka ternyata Sya'ban pun tak kunjung nampak. Rasul perintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah.
Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat berjamaah, melaksanakan zikir dan doa, Rasul kembali tegak, melihat kembali ke pojok sebelah kanan masjidnya. Ternyata Sa'ban juga tidak hadir. Lalu kembali Rasul tanya, "Aina Sa'ban? Di mana Sa'ban?" Ternyata tidak ada satu orang sahabat pun yang mengetahui di mana Sa'ban. Lalu Rasul bertanya, "Adakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sa'ban?" Satu di antara sahabat mengangkat tangannya, "Saya tahu ya Rasulullah." Maka Rasul meminta sahabat ini untuk mengantarkannya ke rumah Sa'ban. Selesai melaksanakan sholat subuh itu, di mana hari masih terasa gelap, di saat itu Rasul dan beberapa orang sahabat berangkat menuju rumah Sa'ban. Begitu sampai di rumah Sa'ban, alangkah terkejutnya Rasul dan para sahabat. Mereka berangkat dari masjid ketika masih gelap gulita. Tapi ketika sudah sampai di rumahnya Sa'ban, menurut riwayat para sahabat sudah merasakan terik panas matahari yang sangat kuat. Bahkan riwayat menyebutkan 3 jam perjalanan dari masjid menuju rumahnya Sa'ban. Sesampai di rumahnya Sa'ban, Rasul ketuk pintu rumahnya. Lalu Rasul mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya." "Assalamualaikum." Tiba-tiba seorang perempuan datang membukakan pintu rumah. Lalu Rasul bertanya kepada perempuan ini, "Betulkah ini rumahnya Sa'ban?" Lalu perempuan itu menjawab, "Betul ya Rasulullah, saya adalah istrinya Sa'ban." Lalu Rasul bertanya kepada perempuan ini, "Di mana Sa'ban?" Dengan wajah yang penuh kesedihan, menetes air mata sang istri menjawab, "Suamiku Sa'ban telah meninggal tadi malam ya Rasulullah." Di saat itu para sahabat dan Rasulullah pun sedih sangat luar biasa. Apa yang menghentikan Sa'ban berhenti melaksanakan salat berjamaah? Hanya ajallah yang menghentikan kedatangannya untuk berjamaah di masjid Nabi. Lalu sang istri kembali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam ketika Sa'ban sakratul maut, ada 3 ungkapan yang selalu diulang-ulang oleh Sa'ban, yang tidak ada satupun di antara kami keluarga yang hadir menyaksikan sakratul maut Sa'ban mengetahui apa maksud dari 3 katanya." Lalu Rasul bertanya, "Apa yang diucapkan Sa'ban ketika sakratul maut?" Sang istri menjawab, Sa'ban mengucapkan yang pertama, "Kenapa tidak lebih jauh lagi?" Yang kedua, Sa'ban juga mengucapkan, "Kenapa tidak yang baru?" Lalu yang ketiga, Sa'ban mengucapkan, "Kenapa tidak semuanya?" 3 ungkapan ini selalu diulang-ulang oleh Sa'ban ketika sakratul mautnya. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan membacakan sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza." Engkau sungguh tidak akan mengetahui tentang ini. "Fakasabna anka ghita'aka." Tapi kami buka hijab yang menutup pandangan matamu. "Fabasarukal yaum hadid." Maka pada hari itu penglihatanmu jernih, jelas melihat apa yang Allah tampakkan. Rasul memperingatkan, Rasul menyebutkan kepada istrinya, Sa'ban ketika sakratul maut, Allah perlihatkan amalan-amalan yang biasa ia kerjakan ketika masa hidupnya. Kata pertama, Sa'ban mengatakan, "Kenapa tidak lebih jauh lagi?" Di saat sakratul maut itu Allah tampakkan bagaimana Sa'ban di tengah malam gelap gulita, di tengah tarik panas matahari, dia berangkat dari rumahnya menuju masjid 3 jam perjalanan. Allah tampakkan bagaimana amal ibadahnya semasa hidup. Lalu Allah tampakkan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada Sa'ban. Maka di saat itu pun Sa'ban masih menyesal, kenapa rumah saya tidak lebih
lebih jauh dari masjid ketimbang ini. Lalu ungkapan yang kedua, Sa'ban mengatakan, kenapa tidak yang baru? Ternyata ketika subuh, suatu saat Sa'ban berangkat dari rumahnya ketika musim sangat dingin. Begitu keluar dari pintu rumahnya, ternyata Sa'ban tak sanggup untuk memakai baju hanya selapis. Dia pulang kembali ke rumahnya, dia tambah lapisan bajunya. Begitu sampai di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan seorang sahabat yang sedang kedinginan. Maka di saat itu ia buka bajunya yang bagian luar, ia berikan kepada sahabatnya ini, lalu ia ajak ke masjid. Inilah yang Allah perlihatkan kepadanya ketika sakratul maut, dan Allah tampakkan pula balasan yang Allah berikan kepada Sa'ban. Maka di saat itu Sa'ban pun kembali menyesal, kenapa tidak yang baru? Kalaulah saya tahu begini balasan Allah, maka saya akan memberikan baju baru yang saya pakai untuk saudara saya ini. Lalu kenapa ungkapan yang ketiga yang diucapkan Sa'ban, kenapa tidak semuanya? Ternyata pada suatu pagi, ketika Sa'ban sedang melakukan sarapan di depan rumahnya, memakan sepotong roti dan segelas air susu, di saat itu tiba-tiba lewat seseorang yang sedang dalam keadaan kelaparan. Di saat itu Sa'ban panggil orang tadi. Lalu Sa'ban membagi dua rotinya, membagi dua segelas susu yang akan diminumnya. Lalu mereka minum dan makan bersama. Di saat itu Allah tampakkan amal ibadahnya ketika hidup, dan Allah perlihatkan pula ganjaran yang akan diterimanya. Kalaulah kiranya Allah menampakkan itu semua pada diri kita hari ini, ketika nanti sakratul maut datang menjemput kita, penyesalan apa kiranya yang akan terbayang, yang akan terucap dari lisan dan hati kita? Sa'ban yang begitu jauh rumahnya dari masjid, 3 jam perjalanan, riwayat menyebutkan 5 waktu selalu berjamaah di masjid. Bagaimana dengan kita? Adakah hari ini yang jarak antara rumah kita dengan masjid jaraknya 3 jam perjalanan? Adakah di antara kita jarak antara masjid dengan rumah kita berjalan kaki 3 jam di tengah terik panas matahari dan di tengah gelapnya malam? Tidak ada. Lalu kenapa ketika azan berkumandang, telinga mendengar, mata masih melihat, kaki masih kuat melangkah, fisik masih kuat berjalan, ternyata panggilan azan itu tidak kita hiraukan? Kalaulah Allah tampakkan kiranya nanti ketika sakratul maut, entah bagaimana penyesalan kita di hadapan Allah. Maka musibah terbesar bagi seorang muslim, orang yang beriman, bukanlah ketika masa tuanya dihinggapi penyakit diabetes, bukanlah masa tuanya ditimpa oleh penyakit lumpuh buta, tapi musibah terbesar seorang muslim yang dipanjangkan usianya oleh Allah adalah ketika usianya panjang, badannya sehat, matanya masih bisa melihat, kakinya bisa melangkah, datang panggilan azan tapi tak datang menuju panggilan Allah di masjid ini. Itulah musibah terbesar bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Buya Hamka, banyak orang yang mengaku Islam, tapi tidak seberapa di antara orang Islam itu yang beriman. Maka Buya Hamka mengatakan, kalau engkau ingin menyaksikan orang Islam, maka datanglah ke tempat solat mereka ketika solat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka engkau akan melihat siapa mereka-mereka yang beragama Islam. Tapi ketika engkau ingin melihat siapa di antara mereka yang betul-betul beriman, maka datanglah ke masjid-masjid mereka ketika solat subuh. Siapa yang istiqomah solat subuh berjamaahnya, maka itulah yang betul-betul beriman di mata Allah dan Rasulnya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Sa'ban membagi rotinya, memberikan pakaiannya, memberikan apa yang ia punya. Ternyata masih tersisa penyesalan ketika Allah tampakkan. Bagaimana kiranya kita hari ini?
nampak di mata kita. Kita lihat tetangga kita yang kelaparan, tetangga kita yang anaknya putus sekolah, tetangga kita yang susah hidupnya. Kita diberikan oleh Allah harta, tapi tidak kita bantu. Ingatlah apa yang dipesankan oleh baginda Nabi 14 abad yang silam. La yu'min, tidak beriman. Siapa mereka yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Rasul menjawab, orang-orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudaranya, sementara tetangganya, sementara karib kerabatnya tidur dalam keadaan lapar dan mereka mengetahuinya. Maka itu disebut oleh baginda Nabi, la yu'min, tidaklah beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidakkah engkau melihat bagaimana dan siapa mereka pendusta agama itu? Maka mereka adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim dan mereka yang membiarkan orang-orang miskin kelaparan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini bangsa kita ditimpa sebuah musibah bencana yang sangat besar, menyebabkan begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, yang harus menahan lapar, yang harus menahan segala keinginannya karena pekerjaan tidak ada sementara kebutuhan begitu banyak. Maka hari ini ketika Allah titipkan kepada kita harta, maka boleh jadi Allah ingin dengan harta itulah kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Pakai harta itu untuk menolong, untuk memberi orang-orang yang kiranya membutuhkan, terutama mereka-mereka yang berada di sekitar kita dan kita mengetahuinya, agar kelak apa yang diberikan oleh Allah kepada kita bermanfaat di dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita punya ini semuanya akan hancur binasa. Satu yang akan kekal menjadi teman setia bagi kita sekalipun ruh telah berpisah dengan jasad, yaitu apa yang kita sedekahkan. Ma akalta fa'afnaita, apa yang engkau makan semuanya akan laku. Wa ma labista fa'ablaita, apa yang engkau pakai semuanya akan usang binasa. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, lalu yang engkau infakkan itulah yang akan menjadi teman setia sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.